Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, anak-anak, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya anak-anak ya. Di masa pandemi ini kita harus lebih banyak berhati-hati, jaga kebersihan, ya jangan sering-sering kalian keluar dari rumah. Dan jangan lupa di masa pandemi ini kita juga jangan sekedar berusaha dengan usaha-usaha kita, tapi jangan lupa kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan kepadanya dari segala macam keburukan, baik itu wabah, baik itu kecelakaan atau hal-hal yang lainnya yang membahayakan atau memberikan keburukan pada diri kita. Jangan lupa untuk berdoa anak-anak ya. Dan anak-anak jangan lupa juga untuk tetap bersemangat ya. Jadi kalian harus semangat, belajar juga harus semangat. Ya kalau kalian ingin belajar pagi-pagi, usahakan mandi dulu ya biar segar. Ya sehingga dengan mandi itu, dengan segar itu kita menumbuhkan semangat pada diri kita ya. Ustadz nasihatkan ini anak-anak pada kalian ya supaya bersemangat ya. Ustadz lihat kemarin ada tugas-tugas dari Ustadz masih belum banyak yang mengirimkan tugasnya. Jadi jangan kendor anak-anak ya. Terus bersemangat, belajar itu perlu semangat supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari pelajaran yang telah disampaikan. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan masih membahas pelajaran tema-tema yang pertama, dan Ustadz akan merangkumkan dari buku tema 1 sebagian materi dari pelajaran IPS. Pelajaran IPS yang akan kita bahas yaitu tentang ASEAN. Ya. Nah, sementara ini kita akan mempelajari tentang sejarah berdirinya ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN. Nah, anak-anak, Indonesia, kemudian juga terletak di benua Asia sebelah tenggara, ya, dan di sekitar Indonesia yang terletak di benua Asia sebelah tenggara ada beberapa negara. Nah, negara-negara inilah yang kemudian bergabung dalam satu organisasi yang disebut dengan ASEAN. Nah, apakah ASEAN itu? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Ya, biasa diterjemahkan dengan perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Ya, sehingga kalau dalam bahasa Indonesia sering disingkat dengan Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, itu adalah singkatan dari ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ya, perhimpunan, association itu perhimpunan ya, perkumpulan ya. Of Southeast ya, dari Southeast itu Asia Tenggara, South itu selatan, East itu timur. Di antara selatan dan timur kita menyebutnya adalah Tenggara, Asian Nation ya, bangsa-bangsa di Asia. Itu pengertian dari ASEAN. Mari kita lihat sejarah ASEAN. Anak-anak, pada awalnya ASEAN itu didirikan oleh 5 negara. Siapakah 5 negara itu? Nah, pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand, 5 negara itu menandatangani sebuah deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kelima negara ini adalah 5 negara yang mendirikan ASEAN, ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok.
Nah, pembentukan ASEAN itu diwakili oleh 5 menteri luar negeri dari negara-negara tadi. Nah, ini sering ditanyakan anak-anak ya, siapa menteri luar negeri yang menandatangani pembentukan ASEAN? Yang pertama Indonesia. Indonesia waktu itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Kemudian Thailand diwakili oleh Thanat Khoman. Malaysia itu Tun Abdul Razak. Singapura Raja Ratnam. Kemudian Filipina Narcisco Ramos. Nah, terkadang ditampilkan dalam soal-soal ulangan atau soal-soal tes itu wajah-wajah mereka. Mari kita lihat seperti apa mereka. Nah, ini adalah Adam Malik, ya, perwakilan dari Indonesia. Beliau sempat pernah menjadi Menteri Luar Negeri dan pernah pula menjadi Wakil Presiden pada era Presiden Soeharto. Nah, ini adalah Thanat Khoman dari Thailand. Nah, kemudian ini adalah Tun Abdul Razak. Ini adalah Narcisco Ramos dari Filipina. Dan kemudian adalah S. Rajaratnam dari Singapura. Kelima menteri luar negeri inilah yang menandatangani deklarasi Bangkok sebagai awal terbentuknya organisasi ASEAN. Anak-anak, dibentuknya ASEAN atau latar belakang berdirinya ASEAN tidak lepas karena kesamaan negara-negara di Asia Tenggara seperti letak geografis dan sejarah. Perhatikan anak-anak ya, ini adalah benua Asia yang dikelilingi oleh kursornya Ustadz ini ya. Ini adalah benua Asia. Nah, Indonesia di sini ya, terletak di benua Asia sebelah tenggara. Tenggara itu miring begini anak-anak ya, antara selatan dan timur. Yang miring ini di tengah-tengahnya adalah tenggara. Ya, nah, negara-negara yang ada di wilayah tenggara ini ya terletak satu geografis ya, satu geografis. Nah, yang terletak di sebelah tenggara ini selain Indonesia di sini ya, ada di sini adalah Singapura kecil, kemudian ada Malaysia, kemudian Thailand, kemudian ada Filipina di sini ya, kemudian siapa lagi tadi? Singapura, Indonesia, Singapura. Ntar kursornya berhenti ya. Ini Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, di sini Thailand, kemudian Filipina. Ada 5 negara membentuk ASEAN. Nah, mereka mempunyai letak geografis yang sama, yaitu terletak di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, negara-negara ini membentuk negara ASEAN ya, karena berdekatan. Selain itu, negara-negara ini juga mempunyai sejarah yang sama. Sebagian besar negara-negara di wilayah Asia Tenggara ini adalah negara-negara yang pernah dijajah, baru merdeka mereka ya, mereka pernah dijajah, mengalami masa penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa ataupun bangsa Jepang ya. Nah, selain 5 negara ini di wilayah Asia Tenggara ada lagi negara-negara lain ya, yang satu saat nanti di kemudian hari setelah penandatanganan deklarasi Bangkok mereka bergabung dengan ASEAN. Jadi latar belakang berdirinya ASEAN adalah mereka memiliki letak geografis yang sama, yaitu sama-sama terletak di Asia Tenggara. Kemudian mereka juga memiliki sejarah yang sama, yaitu negara-negara yang baru merdeka, baru saja membangun, karena sama-sama pernah dijajah oleh bangsa lain. Nah, kemudian tujuan berdirinya ASEAN. Jadi ASEAN adalah kerjasama ekonomi dan budaya, sehingga tujuannya adalah meningkatkan ekonomi dan kebudayaan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, selain itu, ASEAN juga bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Nah, mari kita lihat negara-negara anggota ASEAN.
Setelah ASEAN itu didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, pada kemudian hari setelah penandatanganan deklarasi Bangkok, bergabunglah negara-negara yang ada di sekitar Asia Tenggara lainnya, seperti Brunei Darussalam. Negara Brunei ini bergabung pada tahun 1984. Kemudian Vietnam menyusul bergabung pada tahun 1995. Kemudian 2 tahun kemudian Laos bergabung, yaitu tahun 1997 bersama juga Myanmar pada tahun yang sama. Dan yang terakhir bergabung dengan ASEAN itu adalah Kamboja, yaitu pada tahun 1998. Sehingga negara anggota ASEAN sekarang ada 10. Nanti akan dilambangkan dengan lambang ASEAN, yaitu 10 batang padi yang diikat menjadi satu. Nah, anak-anak, mari kita lihat. Ini negara-negara anggota ASEAN letaknya dalam peta, ya, satu geografis Asia Tenggara. Mari kita lihat di sini. Pertama-tama Indonesia, ya, kita tahu ya peta Indonesia ini ya, yang berwarna ungu. Karena gambarnya besar, jadi terpotong di sini ya. Di sini ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Kepulauan Maluku, kemudian Papua, dan di sini ada Pulau Jawa terpotong di sini ya. Selanjutnya ada Malaysia di sini ya. Di ujung Malaysia itu ada Singapura. Ya. Malaysia itu ada terbagi menjadi dua ya, yang ada di sebelah barat dan sebelah timur ya. Yang di sebelah barat itu di Semenanjung Malaka, dan sebelah timur ini ada di Pulau Kalimantan. Ya, Malaysia. Kemudian di sini ada Thailand yang berwarna kuning. Kemudian Myanmar di sini yang baru bergabung pada tahun 1997. Kemudian ada yang tidak ada tulisannya di sini adalah Laos. Ya, negara anggota ASEAN yang tidak punya laut, tidak punya pantai, ya di tengah-tengah daratan. Kemudian yang berwarna abu-abu ini adalah Vietnam, ya, dan yang terakhir bergabung ini adalah Kamboja. Di sini Kamboja, ya. Kemudian yang berwarna kecil-kecil ini adalah Filipina, dan ada negara di Pulau Kalimantan ini bernama Brunei Darussalam. Nah, semuanya ada 10 anggota ASEAN, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini Laos ini tidak tertulis ya, di sini ada, di sini tulisannya terpotong. Nah, ini adalah negara-negara anggota ASEAN letaknya dalam peta. Ya, terletak pada satu kawasan, yaitu di kawasan Asia bagian Tenggara. Nah, di Asia Tenggara ini ada 2 negara lagi yang belum bergabung dengan ASEAN, yaitu Timor Leste ada di sini tidak terlihat, dan Papua Nugini. Ya, mereka belum bergabung dengan kelompok anggota ASEAN. Nah, berikut ini anak-anak ya, lambang ASEAN, yaitu seperti ini, kalian lihat ya. Ini menggambarkan, diibaratkan yang kuning ini adalah batang padi diikat menjadi satu ya. Ini ada 10 batang padi anak-anak ya, yang diikat menjadi satu. Kemudian diberi warna pada bagian-bagiannya. Apa makna warna-warna atau lambang-lambang tersebut? Yang pertama adalah 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian, ya, biru pada tulisan ASEAN dan pada lingkaran. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Warna putih yang mengelilingi melambangkan kesucian, dan warna kuning melambangkan kemakmuran. Lingkaran itu melambangkan persatuan dari negara-negara ASEAN. Nah, sekarang anak-anak, Ustadz punya tugas pada kalian, yaitu mengenai karakteristik, sifat atau karakter negara-negara anggota ASEAN. Nah, kali ini Ustadz akan minta kalian untuk membuka buku kalian. Ya, di situ ada pembahasan tentang karakteristik negara ASEAN. Ada pada buku tema 1 halaman 12 sampai dengan 16. Tugas Ustadz, coba kalian baca
karakteristik negara anggota ASEAN pada buku tersebut. Karakteristik itu adalah sifat atau gambaran dari negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Silahkan kalian lihat ya, secara geografis bagaimana, sosial ekonomi bagaimana, kalian baca pada buku itu. Jadi tugasnya Ustadz hanya membaca ya. Jadi demikian anak-anak ya, pembahasan pelajaran IPS dari tema 1. Insya Allah di waktu mendatang akan kita lanjutkan lagi. Dan Ustadz ingatkan pada kalian, yang pertama, tetaplah kalian bersemangat dalam belajar. Kalau ada tugas dari gurunya, kerjakan ya. Insya Allah dengan semangat itu kalian semakin kuat. Yang kedua anak-anak, jangan lupa setelah melihat tayangan ini, tulis nama kalian pada kolom komentar untuk menandakan kehadiran kalian pada pelajaran ini ya. Tulis saja nama kalian di kolom komentar ya. Pada bagian bawah ini tulis komentar publik. Nah, tulis di situ nama kalian. Demikian yang Ustaz sampaikan. Ustaz akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.